Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dusan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial bagaimana caranya kita melakukan data pre-processing menggunakan teknik binarization. Oke, tutorial kali ini mungkin agak singkat karena tujuannya hanya untuk menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan data preprocessing, pengelolaan data sebelum memasuki pemodelan menggunakan binarization. Jadi nanti binarization ini akan mengubah data kita, data mentah kita ke dalam bentuk format binary 1 atau 0 menggunakan sebuah nilai threshold yang akan menjadi acuan mana yang akan menjadi 1 dan mana yang akan menjadi 0. Jadi di data ini sangat bagus digunakan ketika kita menginginkan data kita hanya ada 2 nilai saja, yaitu 0 dan 1. Yang pertama, karena kita butuh data buatan sendiri, membuat data dari array, nanti kita akan buat data sendiri menggunakan array, kita perlu bantuan dari NumPy untuk membuat array itu menjadi sebuah data matrik ya. Kita akan import NumPy SNP. Yang kedua, kita juga akan mengimport yang namanya library preprocessing dari sklearn. Sklearn import preprocessing. Nggak bisa di tab ya. Oke. Aduh, salah kan? Di tab ternyata bisa. Oke. Sudah kita import NumPy dan preprocessing. Yang selanjutnya kita akan menggunakan NumPy ini untuk membuat input ya, input manual, input data misalnya. Kita akan input NumPy array dengan nilai sebagai berikut ya. Pertama kita akan buat ini. Di row pertama, record pertama, kita akan misalnya 5,3, setelah itu ada misalnya 3,3, selanjutnya ada minus 2,7 gitu ya, asal aja. Selanjutnya di row ketiga kita akan masukkan misalnya yang belum ada 0,4, terus misalnya 7,1 dan misalnya minus 1,3. Kita buat 3 kali 3 aja ya biar lebih cepat. Yang ketiga itu misalnya kita buat 9,6. Setelah itu misalnya minus 4,5. Habis itu misalnya masukkan 8,8. Oke, kita sudah selesai membuat datanya. Coba kita tampilkan dulu data yang kita buat. Oke, sudah dalam bentuk array. Ini NumPy array. Setelah itu kita sudah punya datanya. Oke, sebentar gue kasih beberapa keterangan. Di sini markdown misalnya pre-processing data menggunakan binarization. Setelah kita ini input data, yang selanjutnya kita bisa langsung merubah data ini ke dalam bentuk binary. Binarization. Yang pertama kita inisiasi dulu objek atau variabel terkait data yang sudah di binarization. Binary z. Nah, ini ya. Kita bisa panggil preprocessing dan kita panggil yang namanya method binarizer. Nah, ini yang akan melakukan perubahan data dari data yang kita buat, data raw data mentah misalnya, ke dalam bentuk binary. Di sini kita perlu threshold ya, yang seperti gue bilang tadi. Threshold ini yang akan menentukan nilai berapa yang akan menjadi 1 dan nilai berapa yang akan menjadi 0. Misalnya kita masukkan angka 2,8
berapa ya, di sini ada 2. Oke lah, misalnya 2,2 lah. Setelah itu kita transform dia ke dalam kita transform data yang kita inginkan. Oke, input data. Kita jalankan. Setelah dijalankan, kita perlu menampilkan. Misalnya kalian mau menampilkan, kalau nggak mau ditampilkan juga nggak apa-apa sih. Misalnya di sini kita mau tampilin aja data binarization. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi yang di atas 2,2. Oke, jadi yang lebih besar dari 2,2 akan dirubah menjadi 1. Sedangkan yang di bawah 2,2 dia akan menjadi 0. Oke, kalian perlu perhatikan ini. Jadi threshold di sini dia akan digunakan sebagai acuan. Apakah dia akan menjadi 1 atau dia akan menjadi 0. Nah, jadi cukup sederhana binarizer ini, tapi sangat dibutuhkan ketika memang kasus data yang kita akan proses adalah kasus yang mengharuskan kita merubah data tersebut dalam 2 kategori saja, yaitu 0 dan 1. Oke. Kasus-kasusnya banyak ya contohnya. Intinya hanya 2 opsi saja, binary option. Jadi bukan binary option yang lagi viral, tapi konsepnya sama seperti itu. Oke, kalian juga bisa misalnya mau buat lebih rapi dengan misalnya kita mau print lebih bagus tampilannya, kita bisa menggunakan print. Nanti di sini kita taruh 2 kutip, tanda kutip. Selanjutnya misalnya kita mau input hasil binarization. Ini kita bisa kasih kurung kurawal ini dan kita perlu taruh F di sini. Oke. Untuk mempercantik kita kasih yang namanya enter ya. Nah gini. Oke. Ini printnya bisa suka-suka kalian. Bisa juga misalnya kalian mau pakai dia dengan cara print hasil binarization, F-nya dihapus. Ini kita taruh luar. Dan format. Nah, gini juga bisa ya. Jadi ada 2. Sama aja. Kalian nyamannya seperti apa terserah. Atau kalian juga tidak pakai format ini, pakai string, selanjutnya pakai koma, terus taruh datanya, bebas saja. Selanjutnya gue akan coba praktekkan dia dengan data iris ya, real data dengan menggunakan data iris. Kalian bisa ekspor dengan yang lain. Gue akan coba panggil data iris yang sudah tersedia di sklearn. Kita akan panggil si datasets dari sklearn. Habis itu kita akan input dia jadi iris data, yang mana datanya adalah datasets dari load iris. Oke, sudah. Coba kita print dia datanya. Datanya jadi seperti ini ya. Kalau bagi yang belum pernah manggil data iris dari datasets sklearn akan sedikit bingung karena ini ada data, ada array ya. Jadi sebenarnya kita bisa panggil dia datanya atau targetnya karena lebih memudahkan sebenarnya. Misalnya kalian butuh datanya aja, kalian tinggal print ini, datanya aja, atau kalian mau butuh labelnya, kita panggil targetnya. Ini labelnya. Kalau misalnya kalian print kayak gini memang agak memusingkan ya. Oke, karena datanya sudah kita import juga, kita bisa langsung proses yang ini ya. Kalian bisa copy paste aja biar cepat. Data binarization preprocessing binarization threshold 2,2 juga, atau kalian mau ubah 2,5 bebas. Saya coba di 2,5 apa ya. Terus habis itu input data ini kita ganti dengan tadi apa namanya? Iris data tapi yang datanya aja. Mesinnya udah berjalan dengan baik dan kita bisa print lagi di sini. Kita kopas aja di sini ya, salah satu aja. Kita kopas pakai yang format dot hasil binarization data iris adalah data ini ya. Ini kita bedain aja data iris. Oke.
Running. Sorry, ini belum di running. Nah, ini ya. Jadi kelihatan bahwa nilainya sudah terconvert atau terproses menjadi dua opsi, 1 dan 0 dengan threshold 2,5. Hasilnya seperti ini. Oke, mungkin ini aja video singkat mengenai data preprocessing menggunakan binarization. Selanjutnya nanti kita akan coba data preprocessing yang lain, masih ada min-max scalar, normalization, ada min removal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau begitu, saya rasa cukup. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Profesor Parno, tekan tombol loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.